Oke, sudah masuk semua. Belum Pak, masih ada yang belum masuk. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya sambil menunggu yang belum join. Saya ingatkan maksimal keterlambatan kalian yaitu 15 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum saya panggil satu persatu untuk presensi, apakah ada yang izin tidak mengikuti perkuliahan hari ini? Ada Pak Alex Pak. Alex, izin kenapa Arsy? Mungkin kamu tahu? Kemarin habis malmingan sama saya terus sakit Pak, diopnam di rumah sakit. Waduh. Oke, tolong disampaikan ke Alex ya. Salam dari Bapak. Semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Siap Pak. Oke, sebelum kita mempelajari materi hari ini, akan Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan landasan media pembelajaran dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi media pembelajaran dengan tepat. Oke, silahkan kumpulkan tugas yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya pada link Google Drive. Sebentar, saya akan share Google link-nya. Silahkan dikumpulkan di link berikut. Sudah? Baik, Pak. Oke, sebelum ke materi berikutnya, saya ingin tahu apakah kalian sudah paham mengenai materi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Mengenai hakikat media pembelajaran, silahkan salah satu dapat menjelaskan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi media pembelajaran merupakan alat atau perantara penyampaian pesan, informasi, dan materi pembelajaran dari informan kepada komunikan dalam suatu proses pembelajaran. Ya, benar sekali Ica. Jadi materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan lalu, yaitu landasan media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan, siapa yang bersedia menyebutkan apa saja landasan dari media pembelajaran? Saya Pak. Ya, silahkan Arsy. Landasan media pembelajaran ada 4, yaitu landasan psikologi, historis, teknologis, dan empiris. Benar sekali. Jadi landasan media pembelajaran memang ada 4 seperti yang terdapat pada buku modul media pembelajaran dari Pak Si yang telah Bapak tugaskan kepada kalian untuk membacanya. Ayo, sudah dibaca apa belum bukunya? Bapak harap sudah dibaca semua ya. Dengan adanya tugas kemarin untuk materi landasan media pembelajaran, Bapak harap sudah sedikit banyak mengetahui landasan-landasan media pembelajaran. Untuk selanjutnya, coba Ivanda diulangi apa yang telah diutarakan sama temanmu tadi. Waduh, mengenai apa ya Pak? Nah, tidak tahu kan? Untuk semua mahasiswa,
saya peringatkan ya, lain kali kalau ada dosen yang sedang memberikan materi perkuliahan atau ada temannya yang sedang menjelaskan, harap dicermati, harap didengarkan dan dipahami. Jangan ditinggal. Boleh meninggalkan room ini asalkan izin di fitur chat ya. Baik, Pak. Oke, saya akan menjelaskan mengenai landasan media pembelajaran. Landasan media pembelajaran ada 4, yaitu landasan psikologis, landasan historis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Yang pertama yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis penggunaan media pembelajaran merupakan alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan yang ditinjau dari kondisi pembelajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Kemudian, landasan historis yaitu merupakan rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari segi konsep istilah media yang digunakan dalam pembelajaran. Dari penjelasan saya, apakah ada yang dipertanyakan? Atau mungkin sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Landasan yang ketiga yaitu landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi pembelajar. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknolog-teknolog di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap pembelajar sesuai dengan karakteristiknya. Tolong itu yang mic-nya belum di-mute, harap di-mute ya ketika saya sedang menjelaskan. Takutnya nanti ada teman yang kurang mengerti karena terganggu dengan suara kalian. Pak. Oke, saya lanjutkan. Landasan yang terakhir yaitu landasan empiris. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik pembelajar dalam menentukan hasil belajar siswa. Dari keempat landasan ini, apa ada yang masih ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah jelas ya. Tidak ada, Pak. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yakni mengenai klasifikasi media pembelajaran. Materi klasifikasi media pembelajaran akan saya arahkan kalian untuk berdiskusi mengenai pemecahan masalah secara berkelompok. Kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagi kemarin di WA Group ya. Saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana petunjuk diskusi hari ini. Diskusi akan dilaksanakan selama 45 menit. Kemudian akan saya berikan permasalahan yang harus kalian temukan dan pecahkan solusinya. Lalu setelah permasalahan saya bacakan, silahkan masing-masing kelompok dapat bergabung dalam breakout room yang telah tersedia untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Kemudian sesekali saya akan masuk dalam breakout room untuk memantau diskusi dari kelompok kalian. Kemudian setelah diskusi di breakout room selesai, silahkan kembali ke main room untuk menyampaikan argumen dari hasil diskusi kalian. Paham dari petunjuk diskusi ini? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. saya akan mulai ya. Silahkan didiskusikan yang pertama mengenai contoh-contoh media pembelajaran termasuk ke dalam klasifikasi mana, dan alasan media tersebut masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada ilustrasi. Pada suatu kelas IPA sekolah dasar, guru mengajak siswa untuk keluar kelas guna mengamati suatu objek yaitu binatang di sekitar lingkungan sekolah untuk mengetahui ciri-ciri dari binatang tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa media yang digunakan juga termasuk ke dalam klasifikasi media pembelajaran. Tolong dijelaskan dan alasannya apa. Silahkan masing-masing dari kalian bergabung ke dalam breakout room. Bagaimana kelompok 1 sudah menemukan? Halo kelompok 1.
Kelompok kami sudah menemukan, Pak, tapi masih ragu. Kelompok 1 sudah menemukan. Kelompok kami sudah menemukan, Pak, tapi masih ragu. Oke, dikali lagi agar menemukan jawaban yang pas ya. Baik, Pak. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan? Ada, Pak. Kami masih bingung mencari alasannya, Pak. Oke, jadi jika kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, tinggal saja diolah kata-katanya untuk dijadikan argumen alasan seperti apa yang cocok dengan jawaban yang kalian dapatkan. Oh, jadi gitu ya, Pak. Ya. Kalau sudah selesai nanti langsung bisa kembali ke main room ya. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi kelompok di breakout room. Sudah kembali semua ke main room? Sudah, Pak. Oke. Baik, sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Sekarang kita diskusikan bersama di kelas ini. Bagaimana hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Saya persilahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Saya perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi. Untuk permasalahan atau pernyataan pertama itu contoh media ada media radio, rekaman suara, video pembelajaran, film dokumenter, grafik, tabel, gambar diam, gambar bergerak. Untuk media yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam klasifikasi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, karena informasi yang ditangkap berkaitan dengan gaya belajar audio, visual, dan audio visual. Sudah begitu Pak hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian dari kelompok lain, apakah ada sanggahan, kritik, atau saran untuk dari jawaban kelompok 2? Dari jawaban kelompok 1? Saya mau menambahkan, Pak, dari kelompok 2. Ya, silahkan, Arsy. Jadi menurut kelompok kami, Pak, media pembelajaran tersebut diklasifikasikan ke dalam media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, Pak. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan pada buku yang telah Bapak bagikan, bahwa gaya belajar itu didasarkan pada kepekaan indera untuk menangkap dan memahami materi yang diberikan. Ya, jawaban dari kelompok 2 juga benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya benar. Kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 melengkapi jawaban sehingga pernyataan keduanya sudah sangat lengkap. Dari diskusi permasalahan pertama, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu kita menuju ke permasalahan kedua. Saya ingin mahasiswa yang belum menyampaikan pendapatnya dapat aktif untuk berpendapat. Silahkan kelompok siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silahkan dari kelompok 2. Menurut kami,
media yang digunakan yaitu karya wisata lokal sekolah, Pak. Jadi hanya berwisata untuk mengeksplor lingkungan sekitar sekolah. Media tersebut termasuk ke dalam klasifikasi media berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Ya, terima kasih jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan dari anggota kelompok lain untuk menanggapi jawaban diskusi dari kelompok 2. Tidak ada, Pak. Jawaban sama dengan apa yang telah kami diskusikan. Baik, kalau begitu saya lempar kembali ke semua kelompok ya. Pengalaman seperti apa yang akan mereka dapatkan jika memang itu adalah klasifikasi media berdasarkan pengalaman? Ayo, siapa yang bisa jawab akan dapat nilai tambah. Pengalaman mengamati, Pak. Mungkin ada yang lainnya, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan, Ancila. Jadi memang benar mengamati, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Aryan tadi. Jadi memang menurut kelompok kami, pengalaman yang diperoleh berdasarkan sumber bacaan berupa gambar yang telah Bapak berikan. Pengalaman yang diperoleh oleh siswa merupakan pengalaman langsung. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan kegiatan secara langsung, maka siswa akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik daripada hanya dengan melihat atau mendengarkan cerita saja. Oke, benar apa yang disampaikan dari Mbak Ancila ya. Memang benar juga yang disampaikan oleh Mas Petrus itu memang pengalaman untuk mengamati. Tetapi pengalaman mengamati itu merupakan pengalaman secara apa? Langsung atau tidak langsung, seperti itu. Apakah dari materi ini sudah paham? Paham, Pak. Sejauh ini kita berdiskusi apakah ada yang masih belum jelas mengenai materi dari permasalahan 1 ataupun dari materi permasalahan kedua. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri diskusi pada hari ini. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan sebuah video untuk memperkuat materi klasifikasi media pembelajaran. Silahkan disimak ya. Apa terdengar suaranya? Terdengar, Pak, suaranya. Tapi videonya belum muncul, Pak. Videonya belum muncul. Oke, sebentar. Oke, karena tidak bisa di-share screen, saya kirimkan melalui WA Group ya. Silahkan dilihat, saya berikan waktu 10 menit untuk melihat videonya. Oke, sudah saya kirimkan di WA Group, silahkan dicek. Sudah dilihat videonya?
Sudah, Pak. Dari video yang sudah saya kirimkan di WA Group, ada yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut? Saya mau coba, Pak. Jadi Ada yang media bisa pembelajaran menjelaskan dikelompokkan isi videonya seperti apa? Ya, silahkan, Arsy. Saya lanjutkan ya. Jadi media pembelajaran dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu media audio, visual, dan pandang dengar atau audio visual. Ya, benar sekali dari jawaban Arsy bahwa media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu audio, contohnya seperti kaset, rekaman suara, tape recorder, radio. Lalu ada juga radio, kemudian visual, yaitu contohnya seperti gambar, grafik, tabel, diagram. Kemudian audiovisual seperti tayangan televisi, video, film. Dari pemaparan materi tersebut, apakah bisa dipahami? Bisa, Paham, Pak. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, karena waktu sudah hampir selesai, silahkan salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Saya, Pak. Silahkan, Ica. Ya, jadi hari ini kita semua belajar mengenai 4 landasan media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera dan pengalaman langsung, serta pengelompokan media dan contohnya, Pak. Benar sekali. Dari Saudara Ica, hari ini kita telah belajar mengenai landasan media pembelajaran, yaitu landasan psikologis, landasan historis, teknologis, dan empiris. Setelah itu, kita telah mempelajari mengenai klasifikasi media pembelajaran yang sudah kalian diskusikan tadi, dan kalian sudah baca di buku modul dari Pak Si. Kemudian, kalian telah belajar mengenai pengelompokan media pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Dan masing-masing contoh sudah kalian lihat pada video yang sudah saya bagikan di WhatsApp group. Oke, karena waktu perkuliahan telah selesai, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk kegiatan minggu depan, silahkan dipersiapkan diri masing-masing karena minggu depan akan saya adakan kuis secara online sinkronus. Oke? Baik, Pak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, luar biasa. Oke, silakan observer. Ya, terima kasih kepada Bapak Dosen Dian. Saya observer pertama, keterampilan mengelola kelas. Menurut saya, keseluruhannya sudah mencukupi, mulai dari memusatkan perhatian siswa, memberi petunjuk-petunjuk jelas, semuanya sudah tercukupi. Terima kasih. Selanjutnya observer 2, silakan. Terima kasih. Ya, saya sebagai observer membimbing keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut saya dari keterampilan membimbing kelompok diskusi kelompok ini dari Saudara Rian sudah sangat baik dan semua aspek sudah terpenuhi. Mungkin dari saya itu saja, bisa dilanjut ke observer selanjutnya. Terima kasih, Mas Petrus.
Ya, terima kasih. Saya selanjutnya dari observer keterampilan membuat variasi. Secara keseluruhan sudah cukup baik. Semua aspek juga sudah terpenuhi, walaupun tadi ada sempat gangguan masalah teknis ya, terkait kendala jaringannya. Menurut saya sudah cukup baik. Lebihnya saya kembalikan ke forum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivanda. Siap.